Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TVRI Bengkulu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat menjalankan aktivitas hingga saat ini. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik masih berkaitan dengan pemilu, yakni sistem pemilu legislatif 2024. Dan tentunya pada kali ini kita juga sudah menghadirkan narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak MC Serahban Esos MM selaku mantan anggota Dewan dan juga praktisi pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi lancar ya di jalan, soalnya lagi hujan nih sekarang Pak. Tapi itu juga hujan menjadi rahmat lah bagi kita. Benar, semua. menjadi rahmat dan juga berkah untuk kita ya. Walaupun sore-sore hujan, tapi Iya. ini menjadi berkah semua untuk kita. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja pada pembahasan kali ini dengan tema sistem pemilu legislatif 2024. Seperti yang kita ketahui pemirsa, sistem pemilu di 2024 memang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah nanti proporsional tertutup ataupun terbuka? Polemik ini tengah bergulir di berbagai kalangan elit partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan akan kita bahas bersama tentunya dalam program Berendo kali ini bersama saya Afriko Zuhri. Baik, mungkin kalau kita membahas terkait dengan tema kita pada hari ini Pak. Katakanlah ini kita sudah mau mendekati pesta demokrasi ya, kurang lebih hampir mungkin nggak nyampe 1 tahun lagi gitu ya Pak, sudah berlangsung prosesnya. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri tanggapannya gitu ya, melihat untuk proses demokrasi ataupun pemilu kita di tahun 2024 nanti ini seperti apa? Terima kasih Bung Riko Pak. Bung Riko ya. Jadi berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita pada sore hari ini berkaitan sistem pemilu yang mungkin ini bagi para politisi ini antara harap-harap dan cemas juga. Iya. Kenapa? Karena mereka proses terbangun demokrasi, mereka mendaftarkan diri sebagai calon legislatif selama di berbagai partai politik, itu napas mereka ini adalah dengan sistem proporsional terbuka yang selama ini sudah kita anut sejak tahun 2009 kemarin. Nah lalu kemudian sebagaimana kita ketahui dalam waktu yang hampir bersamaan pula hari ini juga menunggu bahwa ada sebagian dari kelompok masyarakat kita ini yang melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 tentang pemilu, di mana di dalam uji materi itu adalah keinginan mereka, ada sebagian dari kelompok mereka ini agar yang sistem dari Undang-Undang Nomor 7 2017 dari sistem terbuka, lalu kemudian ini ada napas mereka ingin kembali sistem
proporsional tertutup. Nah itu yang menjadi persoalan sekarang ini bagi masyarakat yang menunggu harap-harap cemas lah begitu. Nah sebagaimana kita ketahui uji materi ini membuat isu soal wacana sistem proporsional tertutup ini semakin santer. Nah kalau kita bicara sistem proporsional tertutup yang sekarang ini jadi santer pembicaraan boleh jadi antara ya atau tidak yang menunggu ini nanti. Artinya kita juga berbicara dalam konteks kita kembali lagi ke zaman Orde Lama, Orde Baru yang selama ini sudah melakukan sistem tertutup itu. Nah sedangkan proporsional terbuka yang napas sejak tahun 2009 yang sudah kita laksanakan dan sudah dinikmati oleh teman-teman semua para politisi ini sebenarnya itu adalah semangat dan suasana kebatinan yang mereka lakukan ini adalah bagaimana adanya semacam demokratisasi, adanya ada peluang bagi mereka-mereka yang ingin punya keinginan duduk di legislatif ini punya hak yang sama. Nah itulah makanya pada kesempatan ini artinya bagi mereka-mereka yang sudah mendaftar sebagai calon legislatif di berbagai partai politik, tadinya mereka berharap artinya tidak menunggu artinya nomor urut satu atau nomor yang lebih kecil, artinya mereka dengan adanya ujian materi ini mereka ada kelemahan dan kelebihannya juga. Artinya dengan sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka itu. Artinya kalau kita melihat saat ini memang ini yang menjadi persoalan gitu ya. Dan memang apa katakanlah tadi para peserta ataupun calon legislatif yang sudah mendaftar ini mungkin harap-harap cemas juga karena belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi gitu ya. Dan tadi juga Bapak menjelaskan bahwasanya untuk proporsional terbuka yang memang sudah diterapkan dari tahun 2009 gitu ya. Dari 2009. Nah, kalau kita melihat sendiri sebetulnya proporsional tertutup ini memang sudah dicanangkan sejak tahun kemarin itu sudah menjadi isu gitu ya di kalangan politik tentunya. Nah sebetulnya apa yang menjadikan hal ini katakanlah ingin dikembalikan ke proporsional tertutup seperti itu? Sebenarnya uji materi ini bukan hanya sekedar sekali hari ini saja. Artinya sudah berkali-kali juga uji materi itu, maka setiap uji materi yang sudah dilakukan sebelumnya MK juga berkeputusan bahwa mereka dilaksanakan sistem terbuka juga. Artinya ini bukan yang keberapa kalinya ini. Artinya, nah ini wacana ini menghangat kembali, isu ini agak menarik kembali ini. Ketika mungkin boleh jadi ada suasana kebatinan sebuah partai politik mungkin. Ketika melihat dinamika dari 2009 sampai dengan priorisasi 2024 sekarang ini. Banyak di antara mereka yang notabene kader yang sudah berkarat kalau istilah kita, yang mereka sudah ditempuh dikaderisasi oleh sebuah partai politik, lalu kemudian dengan sistem terbuka ini, mereka dikalahkan oleh newcomer, pendatang baru yang notabene adalah mereka yang bukan dari yang melakukan proses kaderisasi di partai politik. Nah itu sebenarnya napas dari mereka ini. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa sistem tertutup ini yang selama ini yang didengungkan oleh kita selama ini bahwa itu adalah pemilih ini memilih partainya saja. Artinya mereka tidak berpikir bahwa siapa orang yang bakal mewakili mereka, representasi dari mereka, siapa segala macam itu. Artinya mereka hanya milih partai lalu kemudian penentuan siapa yang bakal duduk di DPR itu nanti ditentukan dengan nomor urut dari partai politik. Nah kalau sistem terbuka ini adalah mereka langsung memilih wakilnya, artinya makanya wajah-wajah ganteng begitu banyak bertebaran itu bagi mereka sebuah nilai plus juga, artinya bagi mereka untuk memilih calon yang mereka kenali. Nah itu. Jadi itu yang menjadi kesempatan juga bagi para calon legislatif yang ingin duduk gitu ya di bangku legislatif itu sendiri. Memang kalau kita melihat saat ini sudah banyak sekali untuk kader-kader baru katakanlah tadi yang tidak masuk dalam kaderisasi dari partai politik. Mungkin kalau kita melihat saat ini sudah banyak wajah-wajah baru ya yang terpampang gitu ya di sepanjang jalan mungkin yang akan mencalonkan atau menduduki tahta dari legislatif itu sendiri. Nah kalau kita melihat saat ini sebetulnya ini menjadi pro dan juga kontra antara proporsional tertutup dan juga proporsional terbuka. Apalagi kalau kita melihat saat ini ada 8 partai gitu ya yang sudah mengusung untuk tetap melakukan partai proporsional tertutup gitu ya, terbuka. Nah ini apa ya menjadi persoalan lain sebetulnya kalau kita melihat di tahun ini dan memang belum bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau saya lihat sebenarnya kan langkah ini memang ada faktor kelebihan kelemahannya juga, artinya setiap proporsional tertutup ataupun sistem proporsional terbuka yang ditumbuh kembangkan. Ketika proporsional tertutup yang dilakukan sebelum 2009, artinya lalu kemudian dibalikkan dengan sistem undang-undang pemilu terbaru ada sistem terbuka, suasana kebatinan bagaimana mereka ada punya hak yang sama, lalu kemudian dinamika demokrasinya berjalan. Nah itu yang napasnya. Nah dalam perjalanan berikutnya, artinya mungkin bagi partai-partai besar lah begitu,
mereka merasa punya kader begitu banyak, lalu kemudian mereka ternyata tidak duduk di DPR, baik mereka di Senayan maupun DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah itu suasana kebatinan yang diinginkan mereka. Tapi pada prinsipnya, kalau persoalan berkaitan dengan tidak masuknya kader atau minimnya kader mereka lantaran karena dikalahkan oleh pendatang baru, itu kan tinggal lagi bagaimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau katakan di partai politik sendiri. Artinya bagaimana proses kader yang sudah digodok, yang sudah dikaderisasi bertahun-tahun begitu segala macam agar mereka mendapatkan. Nah memang kalau kita bicara itu kan pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Nah kalau kita bicara dengan Oke, sebelum kita bicara bagaimana kelebihan dan juga kelemahan, kita akan break sejenak. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, semakin menarik pembahasan kita kali ini berkaitan dengan bagaimana sistem pemilu legislatif 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang